Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini program dari Albis atau Zamzam Group itu mengunjungi Masjid Quba. Masya Allah, teman-teman yang video ini bisa undang untuk mengunjungi masjid ini juga. Dan inilah keadaan di dalam Masjid Quba. Ini si ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi ini cukup cerah sekali, tapi adem. Sekarang program dari Albis atau Zamzam Group pagi ini ziarah sekitar kota Madinah, pertama di Masjid Quba. Keselamatan manusia, guys. Alhamdulillah, orang berangkat pagi dari hotel, jadi sampai sini tadi masih agak lowong. Sekarang itu di sebelah sana. Iya, kamu siang buat diri? Iya, buat diri sendiri. Iya. Mana bosok ini dengan Fokus dengan. Oh, ada bawa. Oh. Di Makassar dia mau tahan apa ini bawa kamera tidak. Iya. Cuma jaga-jaga jangan kayak gitu, tidak ada yang boleh main. Iya. Parkiran Rp50.000 zakat ibu Kashmiri India Kashmiri sorban Kashmiri India Kashmiri oleh murah halal oleh murah halal sepi, tapi cuma tidak berapa menit. Ini tak praktiknya. So,
masyaallah made in India. Tidak, jalan masuk. Jalan masuk ini. Kurma dalam. Pintu gerbang masuk. Kebun kurma. Ayo sini. Ya, yang pendek-pendek ya, Bang. Pendek di depan. Kebun pohon kurma. Tata ya, biar bagus. Yang pendek tuh. Sekarang orang ada di Jabal Uhud. Dua lima rial, makanin burung, 25 rial. يا طب شاب العزيز جينا طب شاب العزيز عسى يمشي جابه Tidak. Oh, yang bikin pamer ini. Reels. Promotion. Oh, slow motion. Nanti udah boleh no? Boleh no? Tidak, baru habis pulang dapur tadi boleh. Nggak bisa? Ini reguler. Guru. Ya. Reguler. Oh ya, melingkar ya. Penyelenggaraan pemerintahan kantor bupati. Oh, di kantor bupati di mana sih? Saya di inspektor Di mana? Provinsi? Kota Ibu. Saya di Bapeda. Ya, Oh, jauh. Bapak dan Ibu mohon perhatiannya apa yang terjadi di perang di sini biar jenengan tahu. Oke. Di mana di sini pernah dengar perang Uhud. Oke. Di mana jumlahnya pasukan kafir Quraisy Mekah itu dengan jumlah 3.000. Sedangkan kaum muslimin dengan jumlah 700. Perbandingannya 3 kali lipat. Oke. Di mana diperintahkan sahabatnya termasuk pamandanya Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah ditugaskan menjadi pemimpin pemanah, di mana ditempatkan yang ini namanya Jabal Rumat, ya, Jabal Rumat untuk naik di sana dan memegang panah untuk mencegah kafir Quraisy dari arah sana. Sedangkan Jabal Uhud ini panjangnya 70 kilo ini, ketinggiannya 3.500. Ini semuanya Jabal Uhud. Kecuali ini Jabal Rumat namanya, di mana di sini dipimpin Sayyidina Hamzah untuk menjadi pemimpin pemanah. Siapa Sayyidina Hamzah? Para bapak dan ibu mohon perhatian ya. Di mana kekalahan ini tertimpa, tertatih dan juga kesakitan yang pernah dialami oleh Rasulullah. Diriwayatkan guys, di situ Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, keadaan selama jenengan hidup di dunia, hal apa yang menjadi keperihan dan kesakitan yang dialamin baginda? Maka Rasulullah menjawab, kekalahan perang Uhud. Ini menyakitkan buat Rasulullah. Para bapak dan ibu, ketika perang Uhud ini giginya Rasulullah itu hancur. Terus di sininya pipinya ini, kerangka pipinya ini hancur. Dan juga tubuhnya ini dipenuhi dengan anak panah. Para bapak, bukan hal seperti itu, kesakitan yang juga dialamin Rasulullah itu tidak ada apa-apanya. Di mana pamandanya Rasulullah ini Sayyidina Hamzah, sekaligus seusia, mulai dari kecil main, sepupunya itu para bapak ibu mati di depannya Rasulullah. Bukan sekedar mati di depan Rasulullah, tapi ditusuk, dibelah dadanya. Setelah dibelah dadanya, ditusuk jantungnya. Setelah ditusuk jantungnya, dimakan. Setelah dimakan, dikunyah, dibuang ke tanah. Oleh siapa? Oleh Hindu. Di depannya Rasulullah, para bapak dan ibu.
Ya, siapa? Sayyidina Hamzah, pamandannya Rasulullah. Bayangkan keluarga kita yang kita cintai dibunuh di depan kita. Ya, kesakitan itu yang dialami Rasul. Itu bukan hal seperti itu lagi para bapak dan ibu. Terjadi lagi di sini itu namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini siapa? Asal usulnya, Mus'ab bin Umair ini anak dari orang kaya kota Mekah. Dia masuk Islam, bisa meninggalkan orang tuanya dan keluarganya demi mengikuti Rasulullah, masuk Islam. Para bapak dan ibu, Mus'ab bin Umair ini orang paling tampan kecuali Rasulullah. Tapi matinya itu mengenaskan sampai mukanya hancur, tidak bisa dikenali. Bukan hal seperti itu. Apa kain yang akan menjadi untuk menutupin jenazahnya diangkat menjadi ke ujungnya, tapi sebelahnya masih terangkat. Diangkat apa, ditarik ke bawah di atas yang masih kelihatan sampai tidak bisa. Seperti ini para bapak dan ibu, peraturannya perang itu. Ketika bendera Islam ini tetap berdiri, maka misalkan bendera orang kafir itu jatuh, maka kemenangan itu dinyatakan dimenangkan oleh orang Islam. Tapi di mana Mus'ab bin Umair ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengangkat bendera Rasulullah, artinya bendera kita sebagai muslim. Di mana para bapak dan ibu, terjadi antara kafir Quraisy di sana, terjadinya perang Uhud ini. Di sini ini yang dipagar ini, ketika bentrokan para bapak dan ibu, Mus'ab bin Umair ini mengangkat apa? Bendera, bendera. Perhatikan bendera. Ketika perang terjadi, malang nasibnya Mus'ab bin Umair ini. Terputus tangannya, kena pisaunya orang kafir. Jatuh ini bendera para bapak dan ibu. Apakah selesai di situ? Selesai tidak? Tidak para bapak dan ibu. Dengan putusnya tangan, ngambil tangan yang kiri dari sebelah kiri, diangkat lagi benderanya Rasulullah. Malang lagi nasibnya putus tangan kirinya. Jatuh bendera Indonesia, bendera Rasulullah. Apakah sudah selesai? Belum selesai. Dengan keadaan kotor ini, Mus'ab bin Umair masih ngambil bendera kaum muslimin dengan seperti ini para bapak dan ibu, dan dipalangkan ke kepalanya. Sampai mundur beliau ke belakang, lari bertati-tati. Di situ para bapak dan ibu yang mempertahankan bendera ini dicoreng lagi dengan sebuah pisau. Ini tetap mundur beliau itu. Yang terjadi kekalahan apa para bapak dan ibu? Bendera yang dipalingkan di sini itu kepalanya Mus'ab bin Umair ini ditebang sehingga putus para bapak dan ibu, jatuh bendera. Disitulah terjadi kepahitan, kekalahan yang dialami Rasulullah karena sahabat yang dicintai para bapak dan ibu. Kita ziarah tinggal naik bis, tidak naik kuda, kita sholat tinggal naik mencet AC. Karena apa? Karena perjuangan Rasul dan para sahabatnya. Bayangkan Mus'ab bin Umair, Rasulullah sampai hancur semua, sepupunya Sayyidina Hamzah sekali dipanah mati dengan keadaan yang seperti itu di sini. Menegakkan apa agama kita? Maka kekecewaan hanya saya tekankan bersolawat. Kalau siang panasnya seperti apa, naik bukit turun bukit, kalau malam dinginnya seperti apa, masya Allah para bapak dan ibu, itulah perjuangan Rasulullah, para sahabatnya. Dan pernah terjadi lagi setelah perang Uhud ini, terjadi perang Badar yang sangat mengerikan. Terus perang Khandaq, tujuankan para kafir Quraisy Mekah dan para sekutunya menghancurkan. Bersolawat saja. Dan juga anak yatim, itu pesannya Rasulullah. Karena kata Rasulullah, akulah juga anak yatim. Karena kalau kau jenengan peduli ke anak yatim, sama halnya peduli kepada Rasulullah. Itulah hal mengerikan yang terjadi, yang dialami para sahabatnya kepada ibu. Mari kita mengucapkan salam menuju di sana. Pas peperangan Uhud di sana, matinya langsung dikuburkan di sana. Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair dan 70 syuhada yang dikuburkan di sana. Kita mengucapkan salam bersama-sama, monggo berdiri